Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 96-100. Bab 96. Pertemuan di Pelelangan. Pelelangan bawah tanah kota Xia malam itu berlangsung sangat meriah. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang berpengaruh dari berbagai kota, termasuk tamu-tamu dari Shenzhen dan Guang. Tian Fan datang mengenakan setelan jas hitam sederhana, didampingi oleh Ruo Qijian dan Tang Xian'er, serta 6 pengawalnya, Bao Zhang dan keempat muridnya, plus Wu Linjia yang secara pribadi meminta ikut sebagai pengawal tambahan. Guru, ini pertama kalinya saya masuk ke pelelangan bawah tanah, biasanya saya hanya mendengar saja, ujar Bao Zhang kagum. Jaga kewaspadaan, jangan terlalu mencolok. Malam ini mungkin ada banyak mata memerhatikan kita, balas Tian Fan tenang. Begitu memasuki aula pelelangan, suasana langsung berubah. Kursi VIP sudah hampir penuh. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kehadiran seorang pria parubaya berusia 60 tahun, dengan tatapan tajam dan aura dingin yang kuat. Ia adalah Fan Mojun, pesilat nomor 1 kota Shenzhen. Fan Mojun duduk di deretan VIP bersama Ming Lan, yang kini tampak sangat menempel padanya. Di belakang mereka berdiri beberapa bodyguard bayaran dari organisasi bawah tanah Shenzhen. Mata Fan Mojun langsung bertemu pandang dengan Tian Fan. Sekilas, seolah terjadi benturan energi di antara kedua pria itu. Jadi ini bocah yang merebut perhatian semua keluarga elit kota Xia. Batin Mojun sambil tersenyum tipis. Kelihatannya memang tidak bisa diremehkan. Ming Lan, sudah menceritakan pada Mojun, beberapa hal tentang Tian Fan saat mereka bercinta kemarin. Sementara itu, Wu Linjia dan Bai Yinping duduk di deretan belakang, berpura-pura sebagai penonton biasa. Mereka sejak awal memang sudah mencium kejanggalan hubungan Ming Lan dan Mojun. Kali ini mereka membawa alat perekam suara mini yang disembunyikan dengan sempurna. Acara pelelangan dimulai. Barang-barang berharga dilelang satu persatu, artefak kuno, bahan obat langka, bahkan senjata eksotis. Hingga akhirnya, sang MC mengumumkan barang spesial malam itu. Item ke-18, bunga lotus hitam, berusia 900 tahun. Ini adalah bahan obat langka yang hanya tumbuh di puncak pegunungan Tianluo. Nilainya sangat tinggi untuk pengobatan, memperbaiki inti roh, dan memperpanjang usia. Harga pembukaan, 50 juta yuan. Seluruh ruangan riuh seketika. Tian Fan sedikit mengernyit. Lotus ini sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan kakek mertuanya, Luo Shen, yang masih memiliki luka lama di dalam tubuh. Kakak, apakah akan ikut menawar? Bisik Qijian. Tentu saja. Aku harus mendapatkannya, jawab Tian Fan pelan. Lelang pun dimulai. 50 juta. 60 juta. 70 juta. Fan Mojun tiba-tiba membuka suara dengan suara berat, 100 juta. Suasana langsung hening. Siapapun yang mengenal nama Mojun akan berpikir dua kali untuk melawan. Tian Fan mengangkat tangan dengan santai, 150 juta. Semua mata langsung beralih ke Tian Fan. Beberapa pengusaha kaya yang tadi ikut bersaing langsung memilih mundur. Kini hanya tersisa 2 kandidat utama. Ming Lan melirik Mojun dan berbisik genit, kekasihku, jangan beri dia kesempatan. Tenang, sayang. Mojun kembali bicara, 200 juta. Tian Fan tetap kalem. 250 juta. Keributan kecil mulai terdengar di ruangan. Harga itu sudah di luar kewajaran. Fan Mojun mulai menatap Tian Fan serius. Bocah ini keras kepala juga rupanya. 300 juta. Teriak Mojun dengan dingin. Seketika ruangan kembali hening. Tang Xian'er tampak cemas, namun Tian Fan hanya mengangkat tangan santai. 400 juta. Semua penonton terperangah. Ming Lan mulai gelisah, kekasihku, terlalu tinggi. Fan Mojun mempersempit matanya. Bocah, aku ingin lihat seberapa dalam kantongmu, 500 juta. 1 miliar. Teriak Tian Fan, mengagetkan semua orang. Saat itu, tiba-tiba suara Wu Linjia terdengar dari belakang. 1 miliar pertama, kedua, ketiga. Wu Linjia mengetuk meja sebagai pura-pura ikut panitia lelang. Semua kaget, namun MC tersenyum canggung, lalu menerima ketukan itu sebagai sah. Bunga lotus hitam pun resmi jatuh ke tangan Tian Fan. Fan Mojun akhirnya melirik tajam ke arah Wu Linjia. Namun Tian Fan bangkit dari kursi, lalu berjalan mendekat. Tuan Fan Mojun, kita akhirnya bertemu. Saya dengar Anda adalah pesilat nomor 1 di Shenzhen. Senang bisa bersaing secara sehat malam ini. Linjia sudah menceritakan sedikit asal-usul pria tua itu pada gurunya. Fan Mojun mengulurkan tangannya. Tentu, Tian Fan. Malam ini baru pembukaan. Saya harap kita punya kesempatan berbincang di masa depan, secara pribadi. Dengan senang hati, balas Tian Fan sambil tersenyum penuh makna. Titik. Di sudut ruangan, Bai Yinping berhasil menangkap percakapan Ming Lan yang berbisik ke Mojun sebelum lelang tadi. Setelah kita menguasai keluarga Bai sepenuhnya, semua aset itu milik kita berdua.
Ibu mertua dan adik iparku hanya perlu menunggu waktu sebelum tersingkir. Rekaman suara itu kini sudah ada di tangan Wu Linjia. Mereka berdua saling pandang, Wu Linjia berbisik, bukti sudah cukup. Tinggal tunggu waktu untuk menyeret mereka. Bai Yinping mengangguk dengan tatapan dingin. Hancurkan mereka perlahan. Malam itu, permainan politik keluarga besar kota Xia telah masuk ke babak baru. Permusuhan antara Tian Fan dan Fan Mo Jun telah resmi dimulai. Bab 97. Bukti dan malam pengukuhan. Malam semakin larut setelah pelelangan usai. Sebagian besar tamu undangan sudah meninggalkan lokasi, namun Fan Mo Jun dan Ming Lan justru pergi ke arah berlawanan. Mereka berjalan masuk ke sebuah hotel mewah yang terhubung langsung ke gedung pelelangan. Di sudut lain, Wu Linjia dan Bai Yinping sudah mengikuti mereka sejak keluar ruangan. Tuan Yinping, aku sudah menanam kamera mini di mobil Ming Lan tadi, bisik Wu Linjia sambil terus menjaga jarak. Bai Yinping mengangguk. Bagus. Malam ini kita dapatkan bukti terakhir. Setelah itu tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyeret mereka ke hadapan ibu. Sementara itu, di lantai suite hotel, Fan Mo Jun membuka pintu kamar dengan santai. Ming Lan langsung masuk sambil memeluk lengannya manja. Kekasihku, kau benar-benar luar biasa tadi di pelelangan. Meski kalah, tapi caramu menekan bocah itu, sungguh gagah, bisik Ming Lan sambil mengelus dadanya. Fan Mo Jun terkekeh pelan. Tenang sayang, permainan baru saja dimulai. Ming Lan mulai melepas gaunnya perlahan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda meski usianya tak lagi muda. Fan Mo Jun mencium lehernya pelan. Kau tahu, tubuhmu tetap terasa segar, Ming Lan. Sayang sekali suamimu itu sangat bodoh membiarkan wanita sehebat dirimu kelaparan sekian lama. Ming Lan tertawa genit. Makanya aku mencari pria sejati, bukan bocah lembek macam dia. Tanpa banyak kata, tubuh keduanya langsung saling bertaut. Suara desahan dan erangan halus mulai memenuhi ruangan. Meski tidak terlalu liar, namun gairah mereka cukup panas untuk membuat siapapun yang merekamnya akan mendapatkan bahan skandal sempurna. Di sudut gedung seberang, dari balkon ruangan hotel yang mereka sewa, Bai Yinping dan Wu Linjia sedang memantau lewat kamera yang mereka sambungkan ke tablet kecil. Wu Linjia mengangguk puas. Kita sudah punya rekaman video, rekaman suara, dan bukti percakapan bisnis haram mereka. Ini lebih dari cukup. Bai Yinping mengepalkan tangan, wajahnya dingin. Biarkan mereka puas malam ini. Sebentar lagi, dunia mereka akan runtuh. Wu Linjia hanya tersenyum kecil. Setidaknya, kita sudah melihat pertunjukan panas gratis malam ini. Mereka berdua saling menahan tawa pelan. Sementara itu, di Villa Tian Fan, suasana justru sangat berbeda. Setelah kembali dari pelelangan, seluruh istri berkumpul di ruang makan. Mereka bercanda sambil menikmati hidangan malam. Peri kecil Lukian, seperti biasa, paling heboh. Kakak tampan, kata kakak pertama pelelangannya seru dan menegangkan ya, aku sampai deg-degan waktu kakak pertama bilang, kau terus menawar di pelelangan. Aku kira kau bakal kehabisan uang. Katanya sambil nyengir. Tian Fan mengusap kepala peri kecilnya itu lembut. Tenang peri kecilku, kalau untuk kalian semua, berapapun tak jadi masalah. Mei Ling menimpali sambil tertawa, kalau begitu kakak, boleh aku minta bonus belanja skincare edisi terbatas minggu depan. Tian Fan pura-pura berpikir sejenak, asal adik Mei Ling mau kasih ciuman bonus dulu. Mei Ling langsung merona, tapi cepat-cepat mencium pipi Tian Fan di depan semua istri lain, membuat yang lainnya menjerit kecil menggoda. Wah, curang, aku juga mau. Ujar Xiao Yu. Tak lama suasana kembali dipenuhi canda tawa ringan. Tang Xian'er hanya tersenyum malu dari sisi Tian Fan, namun diam-diam hatinya bergetar. Malam ini terasa spesial baginya. Setelah makan malam usai, istri-istri Tian Fan berpamitan ke kamar masing-masing, kecuali Xian'er yang sengaja menunggu di ruang tamu. Saat semua sudah pergi, Tian Fan duduk mendekatinya. Adik Xian'er, tadi kau sudah memanggilku kakak, iya. Tian Fan tersenyum menggoda. Xian'er langsung salah tingkah. Itu refleks saja. Tadi suasana tegang sekali. Tian Fan memegang tangannya dengan lembut. Malam ini, setelah semua bantuanmu di pelelangan, aku ingin memberikan pengakuan resmi. Jika kau memang sungguh bersedia, mulai malam ini, anggaplah dirimu sudah menjadi istriku yang ketujuh. Mata Xian'er berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya malu-malu. Aku, bersedia, kakak. Tanpa banyak kata, Tian Fan membopong tubuh Xian'er ke kamarnya. Malam itu, pengakuan resmi mereka dimeteraikan di ranjang. Tian Fan memperlakukan Xian'er dengan kelembutan dan kehangatan luar biasa, seolah menebus waktu yang selama ini mereka butuhkan untuk membangun kepercayaan. Saat pagi menjelang, Xian'er terlelap di pelukan Tian Fan, sementara di luar kamar, istri-istri lain hanya bisa saling menahan senyum. Lukian berbisik di lorong, kakak pertama, kakak kedua, aku dengar tadi sempat, keras sekali suaranya loh. Sisu menepuk dahinya sambil berbisik geli, adik kelima, jangan terlalu banyak komentar. Kijian hanya tersenyum hangat. Mulai malam ini, kita resmi bertujuh, iya. Sementara di hotel mewah,
Minglan dan Fan Mo Jun masih tertidur pulas, tidak menyadari bahwa kehancuran mereka sudah sangat dekat. Permainan besar baru saja dimulai. Bab 98. Janji perlindungan dan kebimbangan di Pulau Lian Yu. Di ruang keluarga rumah keluarga Lin, suasana sedikit tegang. Lin Mixue duduk di depan kedua orang tuanya, Lin Leilong dan Lin Xinru. Wajahnya memerah, namun matanya berbinar penuh tekad. Ayah, ibu, aku mohon izinkan aku tinggal bersama kakak Tian Fan di vilanya, ucap Lin Mixue manja, kedua tangannya menggenggam tangan ayahnya erat. Lin Leilong mengernyit. Suer, kau tahu apa yang kau minta? Kau sudah tahu posisinya sekarang. Tian Fan sudah punya 6 istri, termasuk kakak sepupumu Qijian dan adikmu Xiao Yu. Aku tahu, ayah, tapi aku juga menyayanginya, sama seperti mereka. Aku tidak memaksa menjadi yang utama, cukup biarkan aku menjadi bagian dari keluarga itu, ujar Mixue dengan suara lembut. Ibunya, Lin Xinru, memandangnya dengan khawatir. Suer, kau masih muda. Hidup dalam keluarga seperti itu tidak mudah. Kau yakin bisa menghadapi iri hati, pertentangan, kecemburuan? Aku yakin, ibu. Kakak Tian Fan orang yang sangat adil. Semua istri-istrinya rukun dan saling menyayangi. Aku sudah melihatnya sendiri. Bahkan kakak Qijian dan Xiao Yu mendukungku. Lin Mixue menunduk sejenak, suaranya melembut, aku tidak ingin menyesal suatu hari nanti, ibu. Aku ingin memilih kebahagiaanku sendiri. Lin Xinru melirik suaminya. Lin Leilong menghela nafas panjang, menatap mata anak gadisnya yang dipenuhi keteguhan hati. Baiklah, akhirnya sang ayah berbicara, asal kau bahagia dan sepakat menjaga keharmonisan keluarga mereka, kami akan merestui. Begitu kalimat itu keluar, Lin Mixue langsung memeluk kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, ayah, ibu. Aku berjanji akan membuat kalian bangga. Titik. Di saat yang sama, di ruang tamu Villa Tian Fan, suasana berbeda terjadi. Fan Yilin duduk memegang tangan kecil Fan Xixi dengan cemas. Kabar tentang kedatangan Fan Mo Jun ke kota Xia membuat wajahnya pucat. Mo Jun, kenapa dia bisa sampai ke sini? Desis Fan Yilin pelan, hampir seperti bergumam sendiri. Tian Fan menatapnya dengan lembut. Kakak Yilin, siapa sebenarnya Fan Mo Jun bagimu? Fan Yilin menggigit bibirnya, ragu-ragu. Namun setelah beberapa saat, ia memberanikan diri menceritakan semuanya. Dulu, aku pernah menjadi istrinya, Dick. Dialah ayah Xixi. Tapi, aku tidak pernah mencintainya. Dia, pria yang sangat ambisius dan kasar. Dialah pria tua yang berpura-pura baik tapi memperkosaku, juga membunuh ibu dan ayahku di Shenzhen. Tian Fan mengerutkan alis, sementara Xixi memeluk ibunya erat, matanya berkaca-kaca, ketakutan. Xixi, dia anak kandungku dengan Mo Jun, suara Fan Yilin bergetar. Tian Fan menarik nafas dalam-dalam. Kini semuanya menjadi lebih jelas. Wajar bila mereka terus berlari dari Fan Mo Jun. Kau takut dia akan mencoba merebut Xixi? Tanya Tian Fan. Fan Yilin mengangguk lirih. Mo Jun, dia pernah mengancam akan mengambil anakku suatu hari nanti, kalau aku berani lari, dia akan membunuhku. Tian Fan memegang tangan Fan Yilin, suaranya tegas penuh ketulusan. Dengarkan aku, kakak Yilin. Aku bukan pria yang akan membiarkan keluargaku disentuh sembarangan. Mulai sekarang, aku dan semua istriku akan melindungi kalian. Kau dan Xixi adalah keluargaku juga. Siapapun yang mengancam kalian, akan berhadapan denganku. Air mata Fan Yilin jatuh, kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan. Terima kasih, adik Tian. Xixi memeluk Tian Fan erat sambil bersuara kecil, paman tampan, kau tidak akan membiarkan orang jahat bawa aku pergi, kan? Tian Fan tersenyum lembut. Tidak akan pernah, Xixi kecil. Sementara itu, jauh dari Villa Tian Fan, di sebuah pulau terpencil, Pulau Lian Yu, suasana mulai sunyi. Pulau yang selama ini menjadi pusat latihan Tian Fan, kini terasa hampa. Sudah setengah bulan sejak Tian Fan pergi ke kota Xia. Pepohonan bergoyang ditiup angin laut, halaman rumah yang biasanya menjadi tempat Tian Fan dihajar oleh 4 orang tua itu, kini kosong. Bahkan burung-burung camar yang biasa berterbangan pun semakin jarang muncul. Di dalam pondok utama, masih tersisa beberapa tanaman obat yang belum dipindahkan. Salah satunya adalah tanaman rosella merah, namun jenis bunga yang dibutuhkan Tian Fan, bunga rosella emas, tak pernah ada di sini. 4 orang tua itu hanya bisa termenung kesepian. Mereka jelas merasa ada yang hilang. Di villa kota Xia, Tian Fan merenung sambil memegang catatan pengobatan milik Jiang Lianni. Ia masih memikirkan cara menyempurnakan pengobatan untuk Luo Shen. Kakek Luo sudah jauh lebih baik setelah obat sebelumnya, namun luka lama di meridiannya belum benar-benar pulih total, gumam Tian Fan. Mei Ling datang dari belakang, memeluk bahunya manja. Kakak, apa yang membuatmu murung? Aku butuh satu bahan terakhir, adik Mei Ling. Bunga rosella emas, hanya itu yang tersisa untuk memulihkan kakek sepenuhnya. Tapi tanaman ini sangat langka, hanya tumbuh di kawasan pegunungan utara Xingsu. Qijian ikut masuk ke ruangan, mendengar pembicaraan mereka. Aku bisa menghubungi jaringan farmasi keluarga, kakak. Siapa tahu ada kolektor obat langka yang menyimpan bibitnya, tawar adik Qijian penuh semangat. Tian Fan tersenyum.
Terima kasih, adik Kijian. Kita memang harus bergerak cepat. Semakin cepat kita dapatkan, semakin baik untuk kakek. Saat itu, Fan Yilin datang membawa teh hangat. Wajahnya sudah jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Tian, apapun yang terjadi nanti, aku akan mempercayakan semuanya padamu. Tian Fan memandang seluruh istri-istrinya. Mereka semua kini satu hati, menghadapi ancaman di depan, tanpa keraguan. Namun, di balik keceriaan malam itu, badai yang lebih besar sudah mulai mendekat. Bab 99. Awal badai besar. Di ruang pelatihan Villa Tian Fan, Wu Linjia berdiri di depan gurunya dengan wajah serius. Malam telah larut, namun pembicaraan mereka baru dimulai. Guru, kecurigaan kami terbukti, semua bukti sudah kami kumpulkan. Rekaman suara, video, serta catatan transaksi gelap antara Ming Lan dan Fan Mojun. Mereka sudah merencanakan pengambilalihan penuh atas saham keluarga Bai, lapor Wu Linjia. Tian Fan mengangguk pelan, menatap murid kesayangannya. Kau sudah melakukan tugasmu dengan sangat baik, Linjia. Tapi, apa pendapatmu tentang kondisi keluarga Bai setelah semua ini terbongkar? Wu Linjia menarik nafas panjang. Justru itu yang membuatku khawatir, Guru. Jika ini diungkapkan secara mendadak, reputasi keluarga Bai akan hancur. Akan ada guncangan internal besar. Bai Guanping mungkin bisa menerima, tapi istrinya Ming Lan sudah terlalu dalam menancapkan pengaruh. Aku khawatir, saat topeng Ming Lan runtuh, keharmonisan keluarga Bai akan retak. Tian Fan menatap Lin Jia dengan tatapan tajam namun tenang. Mereka memang harus menghadapi kebenaran itu, cepat atau lambat. Aku sudah terlalu lama membiarkan Ming Lan bermain kotor. Sekarang saatnya membersihkan akar busuk ini sebelum racunnya menyebar lebih jauh. Keesokan paginya, Wu Linjia datang ke kediaman keluarga Bai dengan membawa semua bukti lengkap. Di ruang utama, Bai Yukuan dan Bai Guanping sudah menunggunya. Master Linjia, kau bilang punya hal penting. Tanya Bai Guanping. Wu Linjia menunduk hormat, lalu mengeluarkan tablet berisi semua rekaman. Nyonya besar Bai, Tuan Bai, mohon maaf sebelumnya. Tapi saya tidak bisa lagi menutup mata. Ini semua tentang pengkhianatan Ming Lan dan keterlibatan Fan Mojun. Begitu rekaman dibuka, wajah Bai Guanping langsung mengeras. Bai Yukuan menatap layar itu tanpa berkedip. Setelah kita kuasai keluarga Bai sepenuhnya, semua aset itu milik kita berdua. Ibu mertua dan adik iparku hanya perlu menunggu waktu sebelum tersingkir. Suara Ming Lan sendiri yang terdengar jelas. Bai Guanping mengepalkan tangan, matanya memerah. Istriku, selama ini. Bai Yukuan masih tenang, meski raut wajahnya gelap. Aku sudah curiga sejak lama, tapi aku masih menunggu bukti. Sekarang semuanya jelas. Tiba-tiba, suara langkah cepat bergema. Fan Mojun muncul bersama Ming Lan dan beberapa pengawal bayaran. Kalian cukup cepat menemukan permainan kecil kami, ucap Fan Mojun dingin. Bai Guanping berdiri menghadang. Mojun, kau pikir kau bisa sesuka hati mengatur keluargaku? Ming Lan mencoba bersikap manja, suamiku, kau jangan dengarkan mereka. Mereka memfitnahku. Semua itu rekayasa. Namun Bai Yukuan hanya menatap tajam menantunya. Ming Lan, topengmu sudah jatuh. Tidak perlu lagi berakting. Fan Mojun tertawa ringan. Baiklah, kalau sudah begini, aku tidak perlu basa-basi lagi. 5 hari dari sekarang, aku tantang Tian Fan bertarung 1 lawan 1. Jika dia kalah, keluarga Bai akan sepenuhnya jatuh ke tanganku dan Ming Lan. Wu Linjia maju menghadang. Kalau ingin bertarung, kenapa tidak sekarang saja? Fan Mojun menyipitkan mata. Kau, anak kemarin sore. Tanpa banyak bicara, pertarungan singkat pecah. Wu Linjia mencoba mengerahkan teknik tingkat tinggi milik gurunya, namun perbedaan pengalaman terlalu jauh. Dalam 5 jurus saja, tubuh Wu Linjia terpental keras ke dinding. Linjia. Bai Guanping berteriak. Fan Mojun berjalan santai mendekat. Anggap saja itu peringatan kecil. 5 hari lagi, minta gurumu datang sendiri. Ming Lan tersenyum sombong di sisi Mojun, meski dalam hatinya mulai merasa cemas. Usai kejadian itu, Wu Linjia kembali ke Villa Tian Fan dengan tubuh penuh luka, namun wajahnya tetap teguh. Guru, seperti yang sudah kuduga, Fan Mojun menantangmu bertarung 5 hari lagi. Aku gagal menahannya, lapornya sambil berlutut. Tian Fan membantu Linjia berdiri, matanya tajam namun penuh ketenangan. Kau sudah melakukan bagianmu, Linjia. Sisanya, biar aku yang menghadapinya. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul. Para istri Tian Fan ikut mendengarkan rencana pertarungan besar ini. Kakak tampan, apa tidak sebaiknya kita pakai cara diplomasi? Tanya Luqian cemas. Tidak ada diplomasi dengan orang seperti Fan Mojun, peri kecil. Ini bukan sekedar perebutan keluarga Bai. Dia membawa ancaman besar untuk semua kita. Dengan tatapan bulat, Tian Fan mengangkat cangkir tehnya. 5 hari dari sekarang, kita akhiri semua kebusukan ini. Sekali untuk selamanya. Semua mengangguk bersama. Badai besar benar-benar sudah di depan mata. Namun Tian Fan sendiri sama sekali tidak terlihat gentar. Sementara itu di kediaman keluarga Bai.
Sekarang semua anggota keluarga Bai dikurung di dalam ruangan. Hanya Guanxin yang dibiarkan bebas, Minglan berencana mempengaruhi pikiran putranya itu untuk membenci keluarga Bai. Bab 100. Pengakuan rahasia dan awal badai baru. Setelah beberapa hari mengurus perizinan pada orang tuanya, Lin Mixue akhirnya kembali ke Villa Tianfan. Malam itu, seluruh istri berkumpul menyambutnya dengan sukacita. Adik Mixue, akhirnya resmi bergabung juga ya, ucap Qijian sambil menggandeng tangannya. Aku senang kalian menerimaku, jawab Lin Mixue dengan wajah sedikit malu-malu. Mei Ling, Xiao Yu, bahkan peri kecil Lu Qian sudah menyiapkan pesta kecil sederhana untuk menyambut kedatangan istri ke-8 ini. Namun, suasana paling berbeda justru terjadi setelah pesta sederhana itu usai. Semua istri secara perlahan memberi isyarat kepada Mixue dan Tianfan untuk saling berduaan malam ini. Kakak tampan, giliranmu membimbing adik Mixue secara khusus, ya, bisik Lu Qian sambil tersenyum nakal. Tianfan mengangguk dan menggandeng Lin Mixue ke kamar yang sudah disiapkan. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi sangat berbeda. Lin Mixue menunduk, wajahnya merah padam. Aku, gugup, kakak. Tianfan mengelus pipinya lembut. Tenang adik Mixue, mulai malam ini kau sudah menjadi bagian dari keluargaku sepenuhnya. Aku akan membimbingmu perlahan. Dengan sabar, Tianfan mulai melepaskan pakaian Lin Mixue. Tubuh gadis itu gemetar namun menyerah sepenuhnya dalam pelukan pria yang ia cintai. Malam itu, pengukuhan sebagai istri ke-8 dimeteraikan dengan penuh kehangatan dan kelembutan. Desahan lembut Lin Mixue perlahan berganti dengan rintihan manja. Tianfan membimbing tubuhnya dalam gelombang gairah yang selama ini hanya ia impikan. Tak jauh dari sana, di lorong depan kamar, Fan Yilin yang baru saja kembali dari dapur tanpa sengaja mendengar suara samar dari dalam kamar. Awalnya ia hendak masuk ke ruang tamu, namun suara itu menghentikannya. Ia berdiri kaku, wajahnya memerah, dada berdebar. Suara desahan Mixue, erangan lirihnya yang penuh kenikmatan, membuat tubuh Fan Yilin ikut bergetar. Kenapa aku begini, bisiknya dalam hati. Selama ini ia memang sudah sangat mencintai Tianfan, namun menyaksikan langsung betapa mesranya Tianfan dengan istri-istrinya membuat perasaan dalam hatinya bergejolak aneh. Apa aku juga ingin? Batinnya bimbang. Namun Fan Yilin menahan diri. Ia cepat-cepat kembali ke kamarnya, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi hatinya kini dihantui dilema. Keesokan harinya, saat pagi baru menjelang, datang dua tamu tak terduga ke depan Villa Tianfan. Mereka adalah dua istri Fan Mojun yang selama ini sangat jarang tampil di muka umum, Wei Rou dan Zhu Ying. Wajah keduanya penuh luka memar, mata sembab seperti habis menangis berhari-hari. Para istri Tianfan segera menahan mereka di ruang tamu. Fan Yilin langsung membeku begitu melihat siapa yang datang. Kenapa kalian kemari? Tanya Yilin dengan nada campuran cemas dan curiga. Wei Rou langsung berlutut di hadapan Fan Yilin, air matanya mengalir deras. Kami mohon ampun, Yilin, selama ini kami sudah melakukan dosa besar padamu. Zhu Ying ikut bicara dengan suara gemetar, apa yang selama ini kau ketahui tentang Sishi, semuanya kebohongan. Fan Yilin langsung menegang. Maksud kalian apa? Wei Rou menunduk gemetar. Sishi, bukan anak kandungmu. Semua orang di ruangan itu langsung membeku. Apa, maksud kalian? Tanya Fan Yilin dengan suara hampir tak keluar. Zhu Ying memberanikan diri melanjutkan, saat kau melahirkan di rumah sakit, kami menukarnya dengan bayi lain dari panti asuhan. Bayi kandungmu waktu itu, sebenarnya laki-laki. Bayi itu, sudah kami bunuh. Kami lakukan karena iri pada posisimu sebagai istri yang mampu memberi keturunan. Fan Yilin jatuh terduduk, matanya menatap kosong ke depan. Tangannya bergetar hebat. Tidak, kalian berbohong. Wei Rou menangis semakin keras. Kami memang pantas mati. Tapi itu semua kami lakukan karena kami tidak mau Mojun si penjahat itu punya keturunan. Tang Xian'er ikut memegangi bahu Fan Yilin yang hampir pingsan. Mei Ling menggertakkan gigi, keparat. Sejak awal semua ini memang sudah merupakan kesalahan Fan Mojun. Zhu Ying berbisik lagi, tujuan sebenarnya Mojun ke sini, bukan untuk merebut Sishi. Dia hanya ingin memperkosa Minglan sekali lagi supaya dia bisa punya keturunan. Kami datang kemari demi menyelamatkan diri, dan karena rasa bersalah kami padamu. Suasana ruangan berubah tegang. Tianfan yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Mulai hari ini, kalian berdua tetap akan kulindungi di bawah pengawasanku. Tapi kalian juga harus bersiap menghadapi hukuman nanti. Semua kebenaran ini akan kubuka di depan Bai Yuquan setelah aku kalahkan Mojun. Wei Rou dan Zhu Ying mengangguk patuh sambil terus terisak. Tianfan memandang Fan Yilin dengan tatapan penuh keteguhan. Kakak Yilin, apapun asal-usul Sishi, dia tetap anakmu. Tak ada yang bisa mengambilnya darimu. Dan aku akan melindungi kalian berdua sampai kapanpun. Fan Yilin hanya bisa memeluk Tianfan erat, menangis tanpa suara. 3 hari berlalu. Seluruh villa kini dipenuhi atmosfer persiapan. Tianfan berlatih intensif bersama Bao Zhang, Wu Linjia, dan 4 murid utama lainnya. Sementara para istri sibuk memperketat pengamanan villa.
Di kediaman keluarga Bai, berita skandal Ming Lan mulai menyebar diam-diam. Bai Guanping kini sudah memutuskan tak akan membela istrinya lagi. Kakak suami, hari kelima semakin dekat, apakah kau benar-benar siap? Tanya istri kecil dan Ran dengan suara penuh kecemasan. Tian Fan tersenyum menenangkan sambil membelai pipi istrinya. Tenanglah, istri kecilku. Aku bukan hanya bertarung untuk keluarga Bai, tapi untuk kalian semua. Demi keluarga kita. Para istri berkumpul, saling berpegangan tangan. Bahkan Fan Yilin kini berdiri paling depan, menunjukkan keteguhan hatinya. Badai besar sudah di depan mata. Bersambung.